Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqmal Maulana. Sini saya akan menjelaskan terkait MUI dan Komisi Fatwa beserta metode istinbat hukumnya. Dalam menetapkan fatwa, Komisi Fatwa sebagai organ pelaksana MUI dalam berfatwa tidak melepaskan diri dari pedoman fatwa yang telah digariskan MUI secara umum. Pedoman fatwa tersebut pertama kali dirumuskan pada tahun 1976. Kemudian pedoman tersebut mengalami revisi beberapa kali. Berdasarkan revisi yang terakhir, terdapat 3 pendekatan yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa dalam memberikan fatwa, yaitu pendekatan nas, qat'i, dan manhaji. Pertama yaitu pendekatan nas qat'i. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang pertama kali dipergunakan baik dengan cara merujuk pada nas Al-Quran maupun As-Sunnah. Akan tetapi pendekatan ini memiliki keterbatasan karena tidak semua persoalan dapat dirujuk kepada nas, sebab jumlah nas itu tetap, sedangkan jumlah dari jenis persoalan yang dihadapi terus bertambah dan berkembang. Kedua, pendekatan qaulik yang dilakukan dengan cara merujuk kepada aqwal ulama yang terdapat dalam kitab-kitab Al-Muqtabarah. Para ulama terdahulu memang telah merespon persoalan dengan aqwal, af'al, dan tasarruf mereka. Ketiga, pendekatan manhaji dilakukan dengan cara berijtihad, mengikuti metodologi ijtihad yang telah ditetapkan oleh para ulama terdahulu. Apabila kedua pendekatan tersebut tidak dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi pertama kali, yang dilakukan oleh Komisi Fatwa dalam menetapkan suatu hukum adalah dengan mencari ketentuan hukumnya dalam nas Al-Quran. Apabila ketentuan hukumnya dalam Al-Quran baik secara langsung berkaitan dengan masalah tersebut atau secara umum, maka nas tersebut diambil dengan dalil. Langkah selanjutnya adalah mencari ketentuan hukumnya di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dilakukan apabila tidak menemukan ketentuan hukumnya di dalam Al-Quran. Dalam kenyataannya, ternyata tidak semua fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI disertai dengan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini terjadi karena dalam menyampaikan fatwa yang diutamakan adalah ketentuan hukumnya, sedangkan penyertaan dalil-dalilnya dalam fatwa tersebut tidak menjadi suatu keharusan. Akan tetapi, apabila terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama atau ikhtilaf al-ulama, maka dicarilah titik temu di antara pendapat-pendapat tersebut. Untuk itu diperlukan kajian historis dari para ulama tersebut guna memahami latar belakang pendapat-pendapat mereka sehingga dapat menemukan benang merah atau kesimpulan dari pendapat tersebut. Apabila cara tersebut tidak berhasil, maka ditempuhlah metode tarjih, yaitu menetapkan mana di antara pendapat tersebut yang paling kuat dalilnya. Tarjih dilakukan dengan pendekatan lintas mazhab atau muqarramah al-mazahib. Dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh al-mukarram, mereka bebas memilih dan melakukan tarjih terhadap pendapat imam mazhab yang ada tanpa terikat pada salah satu di antara mereka. Apabila masalah tersebut tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah serta dalam kitab-kitab yang muktabar, maka ditempuhlah pendekatan istinbat atau ijtihad menggunakan metode bayani, ta'lili, istislahi, dan sad az-zari'ah. Dengan demikian, terdapat 4 metode yang digunakan oleh Komisi Fatwa dalam melakukan istinbat hukum. Yang pertama tadi yaitu metode bayani, yaitu metode yang menggunakan pendekatan kebahasaan. Yang kedua, metode ta'lili, yaitu metode penetapan hukum dengan menggunakan pendekatan penalaran dengan cara meneliti ilat. Yang ketiga, metode istislahi, yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan. Kemaslahatan yang menjadi acuan adalah kemaslahatan umum, maslahi al-ammah, bukan kemaslahatan pribadi atau individual. Yang keempat, metode sad az-zari'ah, yaitu menutup jalan ke arah terjadinya mufsadat yang pada asalnya boleh. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembentukan hukum itu ada ditentukan oleh maqasid dan ada pula yang ditentukan oleh wasilah. Yang pertama diterapkan pada suatu perbuatan yang secara zatnya mengandung kemaslahatan atau kemudaratan. Apabila tidak demikian, maka hukumnya ditentukan berdasarkan wasilahnya, dengan cara memperhatikan media yang dapat membawa kepada maksud hukum.
Dengan demikian, yang terakhir ini selalu memperhatikan pada konsekuensi atau akibat suatu perbuatan. Ada yang membawa kemaslahatan dan ada pula yang membawa kemudaratan. Apabila membawa kemudaratan, meskipun perbuatan tersebut pada asalnya boleh, maka berubah status hukumnya menjadi haram. Inilah yang dimaksud dengan sad az-zari'ah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.